terbesar dalam hidup kita, kita tidak kenal kepada Allah dengan baik. Akibatnya kita sangat sibuk dengan selain Allah. Padahal kalau kita yakin ada Allah penguasa langit dan bumi, udah selesai itu. Perkara rezeki itu tidak ada lagi yang kita cemaskan. Semalam kita mendengar ceramah Habib Novel, beliau dengan pertolongan Allah mantap sekali menceritakan tentang yakin. Orang-orang yang yakin itu hidupnya berbeda dengan yang tidak yakin. Mau diberi contoh? Nih. Tebak apa Pak? Nah begitulah kalau tidak yakinnya pelongo. Kalau yakin apa yang mau diambilnya? Kalau yakin beda. Ini ada kartu nama. Apa yang ada di tangan saya? Apa? Bulat perkataannya tuh. Mantep. Kalau yakin tuh mantep. Siapa yang memiliki rezeki di langit dan bumi? Siapa yang membagikannya? Dulu siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Sekarang siapa yang ngasih rezeki? Besok, lusa, sampai kita meninggal siapa yang jamin rezeki? Dan gak ada cemas. Takut tidak ini, takut Allah pemiliknya. Bulat Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Ibadah saja. Sholat ibadah, kerja ibadah, ngurus keluarga ibadah. Sudah itu saja. Rezeki Allah yang ngatur. Ini susah kalau orang kurang yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin, sudahlah itu urusan Allah sepenuhnya. Urusan kita bagaimana menjemput rezeki jadi ibadah. Bagaimana kalau sudah dikasih rezeki nambah ibadah. Kan ada yang nanya, orang Islam dikit-dikit sholat. Kapan kerjanya? Kerja kita emang sholat ya. Kita itu hidupnya itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang sholat itu, kita diciptakan itu untuk sholat. Kita tuh, kerjaan kita tuh nunggu waktu sholat. Nah dari sholat ke sholat diisi dengan ibadah yang lain. Tiangnya sholat, diisi dengan ibadah yang lain. Bekerja, ngurus keluarga, belajar, kadang olahraga, apapun dengan niat untuk takarub kepada Allah. Ya begitu saja. Kita tidak sibuk nyari uang. Bukan mencari uang, tapi bukan mencari rezeki, tapi menjemput Kasep. Kita nih bukan mencari rezeki, tapi apa bedanya mencari dengan menjemput? Coba mencari istri, udah punya belum? Menjemput istri, sudah ada? Pasti ketemu tidak? Sok tahu. Istri di Blok M, dijemput ke Blok S, ketemu tidak? Tidak ketemu karena apa? Karena kurang profesional menjemputnya. Kalau benar-benar ditunjukin, mana yang pusing? Jemput istri pakai Google Map atau nyari sendiri kan? Kalau ditunjuk itu gampang. Makanya rezeki itu milik Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, ditunjuki oleh Allah. Di mana rezeki kita ketemu,
jalan, itu mudah nanti, beneran hadirin. Jadi kalau ada di antara kita masih stres, cemas tentang rezeki, sebetulnya bukan kurang rezeki, tapi kurang iman. Kenapa jadi nunduk begini? Ini ilmu rezeki ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang bahaya bagi kita tuh. Bukan rezekinya, tidak yakinnya. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah. Kita ketemu dengan rezekinya, rezeki kita, tapi tidak barokah. Karena niat dan caranya tidak benar. Emang penjahat siapa yang ngasih rezeki? Tuh diam kan, kurang yakin. Pokoknya kalau udah pelangap-pelongo kurang yakin, ingat ya. Emang penjahat siapa yang ngasih rezeki? Maling. Siapa yang ngasih rezeki? Koruptor. Semuanya Allah yang ngasih. Cuma tidak barokah karena tidak halal. Jadi cara yang baik Allah yang ngasih, cara yang jelek Allah yang ngasih. Bedanya kalau kita caranya baik, namanya berkah. Apa sih berkah? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Berkah itu begitu. Jadi bagi tubuh baik, bagi pikiran baik, bagi hati baik, bagi diri baik, bagi keluarga baik, bagi lingkungan baik. Ini rezeki berkah nih ya. Pas saat meninggal juga baik, menjadikan husnul khotimah. Kita dikubur juga ngalir terus pahalanya gara-gara harta yang barokah tuh. Hisabnya juga baik, di akhirat baik, berkah. Tapi kalau rezeki yang tidak berkah, kepikiran jadi kacau, ke hati jadi galau, ke tubuh jadi kacau balau, ya. Ke keluarga jadi ngacau, ya. Ke diri jadi ngaco nanti Pak. Kalau tidak halal tuh ke sini tuh beda Pak. Kepikiran tuh, ke hati, ke tubuh, ke keluarga, ke anak, ke lingkungan. Mati su'ul khotimah, dikubur, babak belur, dihisap ngejongkeng, di akhirat direbus. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya yakin. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya barokahnya, berkah ya. Kita bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki, yang dicari adalah keberkahannya. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Yang lihat Pak, ini tadi pagi ada cucu baru selesai Iqra karena masih kecil sekali 4 tahun. Terus pengen Quran, diberikan Quran. Hada min fadli Rabbi yabluwani ashkur am akfur. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Surat An-Naml 40. Ini doa Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku syukur am akfur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, ini terusannya ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innahu rabbi ghaniyun hamid. Fa inna rabbi ghaniyun karim wa fa inna rabbi ghaniyun karim. Maaf. Ini termasuk karunia Tuhanku
untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Jadi yang bahaya itu bukan kurang rezeki tapi kurang syukur. Jadi kalau untung banyak, ujiannya ringan atau berat? Ringan atau berat? Kita teh makin pelit Pak kalau makin banyak. Iya. Dulu waktu SD sedekah 1.000, padahal bekalnya 2.000. 50% dia nafkahkan. SMP dia istiqomah 1.000 juga sedekahnya. Padahal bekalnya sudah 5.000. Turun tuh jadi 20% Pak. SMA dia konsisten 1.000. Padahal bekal 10.000. Makin mahasiswa mantap naik dia jadi 2.000. Padahal bekalnya 50.000. Makin pelit. Gajian Pak tetap aja 2.000 ya Jumatannya. Padahal gaji 10 juta. Jadi kalau tidak hati-hati kita ini kufur nikmat. Cirinya adalah makin pelit. Harusnya makin banyak, makin bersyukur. 4, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika Allah menyempitkan. Suka-suka Allah dong. Kapan dibuka, kapan disempitkan, kapan dilapangkan, kapan diencret-encret ya. Suka-suka Allah. Allah ngebagikan sesuka Allah saja. Tidak harus selalu rencana, cocok. Enggak harus sesuai rencana. Rencana kemana, datang kemana. Ya, ini kalau ngandelin gaji, wajah-wajah ini udah meninggal dari dulu nih sebagian besar. Di Darut Tauhid itu santri karyanya 1.400 Pak. Pada waktu COVID kemarin, mulai COVID, saya nanya berapa cadangan dana yang ada. Hanya cukup kita stok gaji itu hanya untuk 3 bulan. Jadi cadangan gaji di pesantren ini hanya cukup 3 bulan Pak. 3 bulan lagi kita sudah habis kecuali jual-jual aset. Gimana Gimana? Ya enggak. Jalanin aja. Sekarang tahun berapa nih? Udah lewat itu rapat berkali-kali ya enggak. Tetap saja jalan. Karena yang ngebagikan rezeki itu Allah sesuka Allah. Pembangunan tetap jalan. Pembebasan lahan tetap jalan. Gaji jalan aja. Memang pernah kita ada gaji dipotong ya. Tapi pada hidup tuh teman-teman tuh. Walaupun gaji dipotong kemana? Sepeda dilelang ya enggak. Gini kalau lagi susah tuh namanya mantap ya. Makan tabungan. Terus yang nyiapin tabungan ini siapa? Jawab ada. Kenapa harus berat? Terus mau ngapain tabungan kalau nggak dipakai? Kita tabungan tuh dikeluarin tuh berat. Memang disiapkan pada waktu kita kepepet. Nanti tabungan saya habis. Apa artinya? Manset, makan aset, tahu ya. Jual sepeda. Dulu Darut ini sering bagi-bagi sepeda. Wah udah ratusan, udah banyak. Ketika dikumpulkan, ayo kita bersepeda. Loh kok jadi sedikit yang bersepedanya? Namanya manset ya enggak. Waktu COVID dijualin sepeda, ya udah nggak apa-apa, nggak usah berat. Kalau harus keluar ya keluar aja. Kenapa ditahan-tahan? Ya tapi harganya setengah. Ya udah nggak usah dijual tuh. Tapi saya perlu, ya jual tuh ya. Kenapa berat? Nggak usah ribet. Dunia ini nggak boleh ribet-ribetan, nggak ada bertengkaran ya. Halo. Sing sabar, ada waktunya kok. Udah pernah nggak tidak punya uang? Ada yang pernah, ada yang sering, ada yang konsisten. Ya.
Cara Allah memberi rezeki mah enggak harus kepikir oleh kita semua. Betul, hadirin. Abah, anak berapa? 5. Ada yang lebih dari 5, acungkan tangan. Berapa Pak? 6. Lebih 1 ya. Ada yang lebih dari 6? 7? 8? 9? 10? 11? Biasa aja ketawanya. 11? Masya Allah tuh Pak. Tapi itu semua ciptaan Allah. Semua milik Allah. Yang ngedesain Allah. Yang mencukupi Allah. Cukup aja. Maka kalau karyawan berapapun, udah bukan saya yang ngegaji. Dia ketemu rezekinya masing-masing. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya sabar. Jadi kalau disempitkan, tenang aja. Diambil yang ridho. Ridho. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau dia diambil. Kita sering menganggap musibah ketika diambil oleh pemiliknya. Ingat tukang parkir, coba perhatikan, di sana ada tukang parkir. Ganti-ganti mobil, tidak pernah sombong tuh. Jernih. Diambil sampai habis, gak ada penderitaan. Kenapa? Bukan miliknya, hanya titipan. Dan lah gak usah memiliki. Pokoknya rahasia duniawi ini 2. 1, jangan kagum, jangan mengagungkan dunia. Yang kedua, jangan lengket. Kalau lengket Pak, seperti amplop, ada perangko, ketika perangko diambil, robek. Betul tidak? Biasa aja, dunia ini sesuka Allah. Dan yang terakhir, jangan dengki dengan rezeki orang lain. Ini duduk begini gak ketukar-tukar loh Pak. Misalkan di Hajar Aswad berdoa, sebelah sana, minggir-minggir ya, misalkan di Multajam, jangan terlalu dekat ya, karena saya minta jodoh, gak akan pindah ke dia. Gak bisa. Walaupun berdesak-desak, gak akan ketukar. Anak, beda-beda garisnya, betul? Walau seibu sebapak, lihat waktu lebaran, beda-beda kan? Sekelas, beda-beda, seangkatan, beda-beda. Rileks saja. Kalau lihat rezeki teman, bagaimana? Bagaimana? Hah? Coba gimana supaya enggak dengki, gimana? Nah, berarti belum tahu, makanya bengong. Mana nyaman. Takut kelihatan bodoh kita ini, terus ngejawab tapi nggak tahu apa yang mau diomongin. Jadi bunyi sendiri tapi pelan dan dia sendiri nggak ngerti. Aja baik. Kalau lihat orang dapat rezeki, doakan. Semoga berkah. Itu obatnya. Karena kita suka nggak rela dan nggak akan pindah ke kita. Ini di Cileunyi toko banyak, bukan toko, warung tahu Sumedang berderet itu segitu banyaknya Pak. Suatu saat saya ke sana Pak, nggak niat beli sih, tapi lihat itu jadi pengen beli. Tapi karena banyak, jadi tidak tahu yang mana nih yang harus dibeli. Caranya begini, persnelengnya dinetralkan kan udah pelan ya. Bismillah ya Allah terserah rezekinya siapa. Pas berhenti di kios yang kosong hadirin. Jadi rezeki sebelahnya maksudnya begitu.